harus susun apa yang akan kita laksanakan, urgensi dari acara yang kita adakan itu sebenarnya kayak apa gitu. Terus yang kita baru selesai menjalankan puasa ya, puasa Ramadan. Nah, setelah itu kita adakan halal bihalal. Jadi hasilnya kita menggerakkan masa yang segitu banyaknya kan juga nggak gampang gitu. Jadi kayak dari panitianya sendiri kan jumlahnya juga banyak, terus nanti belum partisipan dari peserta prodi pendidikan ekonomi khususnya kan juga nggak 10-20 aja mahasiswanya. Nah, menggerakkan masanya itu yang juga sulit. Terus kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di e-podcast Pendidikan Ekonomi. Nah guys, kemarin sudah kita bahas terkait seputar pendidikan ekonomi part 1. Sekarang adalah part 2. Kita akan membahas tentang seputar HMPS Pendidikan Ekonomi. Bersama saya, Ketua HMPS Program Studi Pendidikan Ekonomi. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Baik, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Tata Altalia. Di sini saya sebagai Ketua MPS Pendidikan Ekonomi periode 2024-2025. Baik, Mbak Tata. Ya. Kemarin kan sudah dibahas sama Wakil Ketua HMPS, Mbak Ya, betul. Mas Rozik. Nah, itu terkait HMPS itu apa sih dan HMPS Pendidikan Ekonomi itu apa sih? Sekarang saya mau tanya terkait program HMPS itu apa saja, Mbak Tata? Kalau kita berbicara program apa aja itu sebenarnya ada banyak, Mbak Uji. Ya. Yang baru dilaksanakan aja kita bahas ya. Yang kemarin itu kan kita baru selesai menjalankan puasa ya, puasa Ramadan. Nah, setelah itu kita adakan halal bihalal. Jadi halal bihalal per prodi. Jadi per prodi kita kan pendidikan ekonomi. Nah, kita adakan halal bihalal prodi pendidikan ekonomi. Terus ada lagi selain halal bihalal itu mubes, musyawarah besar. Jadi itu diadakan dengan ada apa? Kenapa kita adakan mubes? Itu karena ada sidang ADART atau GBHK, Garis Besar Haluan Kerja dari HMPS Pendidikan Ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada yang mau kita laksanakan, itu ada kuliah umum. Nah, kuliah umum ini akan kita bahas segera ya, coming soon. Untuk kapannya insya Allah segera. Nanti kuliah umum seperti apa ya? Seperti kayak seminar-seminar biasa kita membahas tentang apa yang nanti kita akan bahas. Ya kita tunggu dulu gitu ya Mbak Buji ya. Yeah. Terus selanjutnya itu ada apa lagi Mbak Buji? Ada banyak ya? Banyak sekali program-program HMPS Pendidikan Ekonomi itu. Dan juga mungkin ada tambahan ketika ada Arjun ya Mbak ya? Iya, itu betul. ada tambahan program di situ. Iya, betul. Terus ada kayak yang di Jolo Tundo tahun kemarin itu apa Mbak Buji? Outbound. Oh iya, outbound. Nah, setiap periode itu pasti beda-beda kita outboundnya kemana. Lah, kebetulan tahun kemarin itu kita ke Jolo Tundo. Pasti teman-teman tahu kan Jolo Tundo di mana. Nah, tahun kemarin itu di Jolo Tundo. Nah, untuk tahun ini kita mau kemana itu belum tahu. Itu kan nantilah kita ya, makanya gabung dulu. Ya, nanti kita spill tempatnya di mana. Terus untuk selanjutnya ada kayak semisal kampus kan mengadakan kayak namanya Disnatalis. Nah, di samping Disnatalis itu nanti kita juga adakan bazar kewirausahaan. Nanti setiap kelas dari prodi pendidikan ekonomi, insya Allah akan kita adakan bazar setiap kelasnya. Nanti untuk bisa kita sediakan tempat untuk bisa berjualan makanan atau produk dari setiap kelasnya nanti gitu, Mbak Buji. Baik. Terus kemudian setelah ketika melakukan program-program itu pastinya kan ada proposal, Mbak ya. Ya, betul. Ada proposal, terus ada rangkaian kepanitiaan, ada rincian dana. Nah, itu terkait dengan kepanitiaan. Itu sebenarnya tantangan terbesar untuk melakukan sebuah program kerja itu apa sih, Mbak? Kalau kita bicara tantangan saat kalau menyusun proposal ya pastinya ribet. Kalau dikatakan ribet pasti ribet. Yeah. Soalnya kan proposal nggak terima kayak 1 lembar 2 lembar kertas saja. Nah, kita harus susun apa yang akan kita laksanakan. Urgensi dari acara yang kita adakan itu sebenarnya kayak apa gitu. Terus yang kedua, selain proposal itu kayak panitia. Maksudnya kita menggerakkan masa yang segitu banyaknya kan juga nggak gampang gitu. Jadi kayak dari panitianya sendiri kan jumlahnya juga banyak. Terus nanti belum partisipan dari peserta prodi pendidikan ekonomi khususnya kan juga nggak 10-20 aja mahasiswanya. Nah, menggerakkan masanya itu yang juga sulit. Terus kayak kemudian yang ketiga itu cari waktu atau tanggal. Kita harus cari waktu atau tanggal yang memang benar-benar pas untuk kita laksanakan acara tersebut.
atau memang acara tersebut nggak kayak bentrok sama jadwal kuliah dari mahasiswa prodi pendidikan ekonomi khususnya gitu Mbak Puji. Terus kemudian apalagi ya kalau yang terkendala hmm, apa ya? Udah itu aja sih kayaknya Mbak Puji. Baik, terus gini, kan pastinya melakukan program-program kayak gitu itu tuh banyak apa meluangkan waktu. Ya Nah, betul. capek nggak sih Mbak? Kalau bilang capek, selain kita ikut HMPS kan kita kan juga ikut kayak matkul kelas kita yang setiap sore itu. Tapi kalau kita bicara capek memang capek. Cuma kan kita bicara di sini tentang tanggung jawab. Kayak kalau kita ikut HMPS ya harus kita jalani. Kalaupun capek, ya udah. Kalau nggak mau capek ya nggak usah ikut HMPS. Kan kita ikut HMPS karena itu memang tanggung jawab kita. Jadi harus jalankan aja walaupun capek gitu. Resiko berarti Iya Mbak Tata ya. betul. Baik, tetapi ada pepatah seperti ini Mbak, ambil resiko atau kehilangan kesempatan Mbak Tata. Jadi Setuju. ini peluang besar Iya, Mbak ya iya, untuk mendapatkan relasi, pengalaman iya dan betul. juga sesuatu yang mungkin tidak kita dapatkan di Iya, dalam kelas. iya, Gitu betul. Mbak Tata Iya, ya. betul. Nah, kemudian terakhir nih Mbak Tata, motivasi buat teman-teman itu untuk gabung di organisasi, terkhususnya HMPS Pendidikan Ekonomi. Motivasi. Kalau untuk teman-teman mahasiswa yang belum gabung di HMPS Pendidikan Ekonomi, apalagi yang memang dia suka kayak membangun relasinya yang luas, terus suka temannya yang pengen yang lebih banyak lagi. Nah, boleh gabung atau join di HMPS Pendidikan Ekonomi. Karena dijamin teman-teman dari HMPS ini seru banget. Nah, selain kita bisa mendapatkan pengalaman kan kita juga kayak menambah relasi kepada nggak sama teman itu aja, tapi juga sama dosen. Nah, kita tahu kalau oh ternyata dosen ini enak ya diajak ini, ataupun bisa membantu, oh dapat dikenali lah istilahnya lebih dekat kita gitu istilahnya Mbak Buji gitu. Baik. Nah, itu adalah seputar prodi pendidikan ekonomi terkait program kerja dan juga bagaimana sih di pendidikan ekonomi itu. Mbak Tata, saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Tata ya. Terima kasih Mbak Buji. Iya, telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast pada hari ini. Nah guys, kira-kira sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe video kami yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 5 sore. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto.